Baik. Nah, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung, apakah ada kesulitan Bapak Ibu dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga? Ada Ada yang Mas, ditanyakan? Bagaimana Bapak? ini Mas waktu di Mendeley itu Mas, yang mau Iya. memasukkan ini apa add entry manually itu ya. Nah itu ketika itu ada tulisan-tulisan ini Mas, macam apa? Tunggu dulu ya. Eh, saya- eh, Kalau abstrak tahu, kemudian teks, kemudian katalog IDS, ya, kemudian eh, ini ada filenya, file ini anu Mas ya, yang PD, apa yang di download ya PDF-nya ya. Iya, jadi kalau Bapak misal ada e-book, misal Bapak Ah, memasukkan buku, ada ah, e-book atau PDF-nya, nanti bisa ah, di-add-kan, ah, di-add ah, file. Kalau nggak ada, nggak usah diisi, nggak apa-apa, Bapak. ah, ah. URL tahu, katalog IDS ini nggak ngerti Mas. Oke. Nah, di bagian katalog IDS itu kan ada DOI dan ISBN, Bapak. Nah, Ah, kalau buku itu kan biasanya ISBN-nya. Nah, ah, ISBN masukkan saja. Itu kayak ibaratnya alamat digitalnya atau hmm, kode dari seri bukunya. Atau hmm, mungkin kalau jurnal di bagian katalog IDS ada hmm, DOI-nya atau alamat URL-nya atau alamat digitalnya. Nah, nanti Bapak hmm, bisa masukkan hmm. DOI atau ISBN-nya. Nah, terus ini Mas, kan eh, ada kasus gini ya, URL-nya itu panjang sekali gitu ya. Anu cara memotongnya gimana ya? Apa apa adanya gitu kan panjang banget gitu. Tidak apa-apa, Bapak. Apa adanya saja, di Oh copy, gitu. dipaste. Iya. Oke oke Karena oke. kalau kita memotong URL, nanti kan alamat digitalnya juga jadi Ah, salah misalnya. oke oke. Kalau author keyword ini tidak semua author punya keyword ya Mas? Kalau di bagian keyword itu bisa dilewatkan nggak apa-apa, Bapak. Ya author, Keyword ya, author keyword. itu dilewatkan nggak apa-apa. Abstrak itu dilewatkan nggak apa-apa. Kalau teksnya apa ya? TAGS nih. Itu lewatkan saja nggak apa-apa, Bapak. Lewatkan aja ya. Oke 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 Karena oke. yang paling penting, misal buku, itu Hmm, judul bukunya, kemudian hmm, autornya, hmm. setelah autor, jumlah halaman, tahun, kemudian kota, sama publishernya. Oh, ngerti saya Mas, author Hmm. keyword itu yang ditulisan dia tuh keywordnya apa masukkan ke situ. Oke. Tetapi nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa, Bapak, Hmm, karena oke oke. tidak akan muncul di daftar pustaka. Nah, Oke jadi oke. yang harus wajib diisi itu yang Hmm, tampil di daftar pustakanya. iya iya. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama, Bapak. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada kesulitan Hmm. Izin atau Mas, ya Ibu izin Nita Mas, bagaimana? terkait dengan Grammarly-nya itu Ya, apakah hari ini dipakai ataukah belum? untuk Grammarly belum dipakai, Bu. Kita Oke, pakai baik. di pertemuan ketujuh nantinya, di Eh, finalisasi. izin ini ke pertemuan keberapa ya? Ini 4, Ibu. Ah, oke, mantap. Iya, Oke, makasih ya Mas. sama-sama, Ibu. Mas ini satu lagi lupa ini. Ya, Ini kan Pak. apa materi dari UNEP ya. Iya. Ini kan penulisnya tuh nggak ada. Jadi yang dimasukin apanya Mas ya? Nama Penulisnya. nama apa? Oh, badannya kah atau gimana ya? Nah, bisa juga, Bapak. Jadi, Oh, gitu. misalnya, WHO misalnya gitu. ya, misal bukunya dari WHO. Hmm. Bisa saja nanti penulisnya WHO, penerbitnya Oke. juga WHO. Oke. Oh, gitu ya penulisnya WHO. Oke, oke. Terima kasih, Mas. Atau mungkin buku dari kementerian. Nah, bisa dicantumkan Ya, autornya Kementerian Kesehatan, misal. ya. Oke. Kemudian, apakah ada yang alatnya belum terinstall, Bapak Ibu? Mendeley dan Grammarly-nya? Dan sewu Iya, Ada Bapak Mas. Ibu. Pak siapa? Nggih.
Begini, untuk melengkapi apa ini ya, My Library kita kan ada kalanya ada yang kurang, jurnalnya nggak lengkap. Itu kemarin sudah saya update details ya itu. Ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau yang tidak bisa ngeklik apa, Pak Hafiz? Kalau kalau tidak bisa, Yang manual itu loh. Nggih. ya, nah nanti Bapak klik, kemudian di bagian kanan kan muncul metadata Bapak. Nah, Ya baik. kemudian di bagian DOI, nah coba saya sambil saya screen saja biar lebih mudah. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Desktopnya sudah, Mas. Oke, baik. Nah, oke. Mungkin saya kosongkan dulu. Semisal di sini Bapak Ibu, ada yang kosong di bagian Ah, publishernya. Nah, ketika nggih, Bapak nggih. Ibu klik kanan update detail itu gagal, tidak mau, Bapak Ibu bisa menggunakan cara kedua. Klik filenya, kemudian di bagian kanan ini adalah metadata. Bapak Ibu cari di bagian katalog IDS itu terdapat DOI. Nah, ini kalau di sini DOI kosong, seperti ini kosong, kita klik dua kali filenya untuk membuka PDF, baru kita cari Oh, DOI-nya. dua kali. Nah, ini ada DOI. Oh, nggih, nggih, nggih. Terkadang emang agak susah Bapak Ibu untuk kopinya. Nah, seperti ini, di copy, kemudian dimasukkan di bagian katalog IDS di DOI. Ya, nggih. Pastikan untuk penulisannya benar, karena ketika Bapak Ibu ketambahan spasi seperti ini, itu gagal. Nah, coba gagal. Nah, walaupun ini tambahan spasi, kita hilangkan, Hmm. look up sukses. Masuk ke mail library lagi, nanti akan terbenarkan otomatis. Kalau masih gagal Hmm. gimana Mas? Nah, cara terakhir kalau benar-benar dua cara nggak bisa Bapak Ibu, baru nanti kita Hmm. isikan secara manual. Di sini kita buka, Hmm. nah misalnya zona-nya apa, kita copy aja, masukkan manual di paste di sini. Seperti itu Hmm. Bapak. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih, Ya, terima kasih. sama-sama. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan mencoba-coba. Ini fiturnya buat apa ya? Ini apa? Nah, karena besok di pertemuan kelima Bapak Ibu akan menggunakan Mendeley ini. Jadi Bapak Ibu harus familiar dulu atau ibaratnya explore menggunakan Mendeley. Jadi begitu di pertemuan besok di kita rating Bapak Ibu sudah mengenal fitur-fitur di Mendeley ini. Biar tidak bingung. Bapak Ibu nanti silahkan explore tentang fitur-fitur add entry manually, kemudian menambahkan file, kemudian memperbaiki metadata. Nah, silakan Bapak Ibu menggunakan atau coba-coba saja nggak masalah. Ini. Ada kesulitan lain Bapak Ibu? Untuk alat, apakah aman semua Bapak Ibu? Sudah terinstall semua Belum sih, Mas. Apa Mas yang terinstall semua? Apa? alat-alatnya Bapak? Jadi alat Oh, yang akan digunakan apakah ada yang belum terinstall? Takutnya, ya, Mendeley sama itu dulu kan dengan iya, Grammarly ya. benar sekali. Benar Oh. sekali Bapak. Takutnya ketika nanti atau mungkin pertemuan besok kita menggunakan Mendeley, Bapak Ibu belum ada. Nah, nanti kan Bapak Ibu ibaratnya apa ya? Malah panik sendiri kan seperti itu. Jadi dipastikan dulu alatnya ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, di pertemuan malam hari ini itu adalah anatomi paper atau kerangka paper. Nah, kerangka paper ini memudahkan Bapak Ibu untuk menulis, memulai dari mana dan mengakhiri dari mana. Terkadang Bapak Ibu mau menulis atau memulai juga bingung, kemudian untuk mengakhirinya juga susah. Nah,
menggunakan anatomi paper ini nanti memudahkan Bapak Ibu untuk memulai dan mengakhiri. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa kalau mempunyai draft jadi di breakdown ke anatomi dulu. Apakah susunannya sudah sesuai atau belum? Atau mungkin malah salah penempatan yang harusnya di metode Bapak Ibu masukkan introduction. Atau mungkin yang harusnya ada di hasil Bapak Ibu masukkan di bagian metode. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek papernya susunannya sudah benar atau belum. Untuk malam hari ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Novan. Halo Mas Novan, apakah sudah join? Ya, selamat malam Mas Hafid, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Halo. Oke, baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya berikan ke Mas Novan. Oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu ini saya sedang di tengah-tengah hutan ini. Jadi saya takut jaringannya agak, apakah suara saya terdengar Bapak dan Ibu? Apakah Wow. putus-putus? Jelas? Terdengar, terdengar Jelas. jelas. Jelas, oke. Oke, baik, terima kasih. Nanti seumpama agak putus-putus dan mungkin minta bisa diulang, nanti bisa langsung interupsi saja nggih Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf ini dari tengah hutan ini di sini. Gitu. Nah, oke, baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gitu. Nah, kita ketemu lagi. Tidak terasa nggih, sudah pertemuan keempat nggih ternyata ya. Pertemuan keempat berarti sudah hampir setengah ini Bapak dan Ibu. Setengah dari sesi webinar kita untuk kedepannya begitu nggih. Nah, mohon izin saya sedikit membagikan apa nggih di sini materi yang seperti yang Mas Hafid sampaikan Bapak dan Ibu, materi malam hari ini mungkin bisa diletakkan dulu referensinya, terus alatnya kita letakkan dulu begitu. Nah, untuk malam hari ini saya hanya ingin Bapak dan Ibu fokus dulu, fokus untuk mendesain, membuat kerangka paper Bapak dan Ibu nanti, gitu. Sama seperti kita ingin membangun rumah, begitu nggih. Membangun rumah kalau nggak punya desainnya ya nanti rumahnya ya asal jadi kan begitu. Jadi lebih baik kita tahu nanti bentuk rumahnya seperti apa, bentuk papernya nanti mau dibuat seperti apa kan begitu Bapak Ibu semuanya. Nah di sini saya mohon izin share screen. Untuk malam hari ini topiknya adalah kerangka anatomi paper. Nah, ini mungkin sudah sempat kami bahas di webinar dan Bapak dan Ibu juga sudah melihat video dari kami, begitu. Saya hanya ingin sedikit mengulas terkait bagaimana menulis kerangka anatomi paper di sini. Begitu. Nah, di sini mungkin sedikit lebih detail. Jadi nanti kalau seumpama terlalu cepat dan mungkin agak putus-putus bisa diinstruksi saja nggih Bapak Ibu semuanya. Nah, kita mulai kerangka anatomi paper. Jadi saya bisa bilang ini kurang lebih adalah struktur umum sebuah paper, Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi kalau kita bicara struktur umum sebuah paper, berarti ada istilah keren untuk struktur paper itu adalah IMRAT, kan begitu. Ada istilah umum struktur dari paper IMRAT, Introduction, Method, Result, Discussion, plus Conclusion. Bagaimanapun bentuk paper, pasti IMRAT ini menjadi dasarnya, kan begitu. Dari introduction sampai diakhiri dengan kesimpulan, nah kan begitu. Jadi itu struktur umum sebuah paper, gitu. Nah di sini kita bagi dulu, kita mulai dari yang pertama, introduction, pembukaan latar belakang. Introduction dalam paper silahkan diawali dengan hal-hal positif dulu Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kita menulis paper dalam introduction diawali dengan hal-hal yang positif. Hal-hal yang umum dulu gitu. Jadi untuk memulai menulis paper jangan langsung tiba-tiba membahas masalah jangan. Gitu. Jadi di sini kita mulai dari yang namanya what is known, our understanding of the world. Jadi tema atau topik dari riset Bapak dan Ibu itu, tema objeknya, ya topik begitu, itu silahkan kita tulis dulu hal-hal umumnya, gitu.
hal-hal terkait yang sekiranya itu menjadi common sense, hal-hal umum dari topik Bapak dan Ibu. Kalimat-kalimat sederhana, kalimat-kalimat umum bersifat positif gitu, kalimatnya positif dan orang lain mendengar itu setuju. Nah, itu loh. What is known itu kalimatnya umum, sederhana, positif dan orang lain mendengar itu setuju. Contohnya, di era digital ini, teknologi sangat berperan penting, bla bla bla, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, itu loh. Jadi diawali dengan hal-hal umum dulu. Jangan tiba-tiba langsung masalah. Begitu, nggih? Hal umum sederhana. Begitu. Sudah. Dan kalau sudah selesai kita bahas hal-hal umum dan positif, kuncinya di sini positif, nggih. Nun itu positif. Setelah positif selesai kita bahas, sekarang kita masuk ke bagian negatifnya. Negatif dalam sebuah paper. What is unknown? What is unknown? Biasanya di sini berisikan tentang masalah-masalah yang kita temukan dalam riset. Masalah-masalah yang kita temukan dalam riset. Realita negatif di lapangan itu bagaimana? Kalau dalam laporan riset mungkin masuknya ke rumusan masalah, begitu. Jadi ini bentuknya adalah gap masalah, sebuah hal yang negatif dari topik riset Bapak dan Ibu. Itu apa? Setelah kita bahas positif-positifnya, ternyata realitanya bicara sebaliknya. Nah itu loh, jadi ada positif, ada negatif. Ada pro dan kontra. Nah itu, jadi setelah kita sudah tulis positif dan negatifnya, barulah kita masuk ke poin nomor 3. How and why. Bagaimana dan kenapa. Itu. Setelah positif tema kita bahas, negatifnya kita juga cantumkan di situ. Sekarang, momennya sekarang di sini. Kita sampaikan. Karena konteksnya kita ingin menjual paper kita, sampaikan rasionalitas, alasan, reason. Kenapa riset Bapak dan Ibu ini penting dilakukan. Sudah. Riset ini penting menjadi metode baru dalam menyembuhkan, contohnya menjadi alternatif apalah itu sebagai hal yang mendesak untuk segera dilakukan karena itu loh rasionalitas, alasan kenapa riset kita ini penting dilakukan. Itu yang menjadi nilai jual nanti dari paper kita. Jangan tiba-tiba riset ini penting karena hanya untuk studi, jangan. Sampaikan reasonnya, reason aslinya itu. Banyak orang yang menunggu temuan paper ini. Contohnya seperti itu. Itu reasonnya, rasionalitas. Disusuli dengan yang namanya solusi. Setelah alasan kita sampaikan, riset ini penting karena bla bla. Oleh sebab itu, riset ini menawarkan sebuah metode baru yang efektif meminimalisir apa itu loh. Jadi setelah alasan kita sampaikan solusinya apa gitu. Baru nilai jual paper kita tunjukkan di sini. Gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung di atas pembahasan tentang temuan riset kita. Jangan langsung di awal itu hasil riset, jangan. Nanti sembunyikan dulu. Kita dalam tanda kutip itu ya agak tarik ulur gitu, nggak jual mahal dikit gitu loh. Dan diakhiri dengan purpose Bapak dan Ibu. Poin nomor 3 how and why itu diakhiri dengan purpose, tujuan riset Bapak dan Ibu semuanya itu apa? Riset ini bertujuan untuk apa? Biasanya ini sangat sinkron dengan yang namanya judul dan kesimpulan. Judul, tujuan riset, dan kesimpulan itu harus satu benang merah. Judul bicara apa, tujuan riset bicaranya apa, dan kesimpulan bicaranya apa. Itu harus satu benang merah. Jangan sampai kita, ya kayak, mohon maaf, kayak Indomie gitu ya, bungkusnya ada telur ayam, dalamnya cuma mie sama bumbu, kan nggak boleh kan gitu. Risetnya bicara untuk meningkatkan, ya hasilnya kalau bisa ya bisa meningkatkan, kan begitu. Itu. Begitu nggih, introduction. What is known, unknown, dan how and why.
Begitu Bapak dan Ibu semuanya, introduction, saya harus ingatkan. Introduction silahkan harus 3 hal ini ada. Tapi saya harus disclaimer juga di awal, tidak semua jurnal mewajibkan, hanya menurut saya, kalau introduction atau paper itu kita tulis sistematis, kita tulis struktur seperti itu, terstruktur seperti ini, cantik nanti. Yang nulisnya enak, yang baca pun enak. Nah, itu loh. Menulis paper, tak, 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 oh iya. Kayak nonton film itu, nonton film tiba-tiba langsung masalah drama kan juga nggak seru. Pembukaan dulu, pengenalan, itu loh gitu-gini. Baru tengah-tengahnya masuk drama, masalah itu. Positif, negatif, alasan, solusi, selesai. Begitu Bapak Ibu semuanya, introduction. Itu. Nah, mungkin sama seperti webinar, saya sangat mengingatkan analogi sederhana bagaimana kita menulis buah introduction. Contoh simpel, saya punya temuan hasil riset berupa obat yang bisa menyembuhkan sakit gigi. Gitu. Ini contohnya. Ini contoh obat yang bisa menyembuhkan sakit gigi. Gitu. Nah, obat ini karena ini yang akan kita jual nanti, maka jangan langsung kita cantumkan di depan, jangan langsung kita tawarkan ke orang, suruh beli ini, lari mereka. Simpan dulu obatnya, baru kita ajak diskusi. Kita beri sedikit pemahaman. Bapak dan Ibu semua, ini saya menemukan obat sakit gigi kan gitu. Nah, kita kasih pemahaman sedikit. Menjaga kesehatan gigi adalah kunci kebahagiaan hidup. Nah, halnya kalimatnya umum, sederhana, dan dia positif. Dan saya yakin orang lain yang membaca pasti setuju. Itu loh. Menjaga kesehatan gigi adalah kunci kebahagiaan hidup. Kan gitu. Kalau giginya sakit kan nggak enak hidupnya. Itu loh. Itu. Dengan menjaga kesehatan gigi dapat menjalankan aktivitas secara nyaman, tentram, bahagia. Itu loh. Hal-hal positifnya. Tapi kita sampaikan realita di lapangan. Masuk ke what is unknown. Namun pada kenyataannya, itu loh. Namun pada kenyataannya masih banyak ternyata masyarakat yang tidak memperhatikan kesehatan gigi. Kurangnya literasi, kurangnya edukasi dari tenaga medis setempat, mungkin perangkat desa terkait bagaimana menjaga kesehatan gigi. Obat yang beredar di pasaran itu relatif mahal, itu loh realita di lapangan, gap, masalah-masalah yang kita temukan. Kita ingin mengajak orang itu untuk menjaga kesehatan gigi, tapi di lapangan ternyata masih banyak yang tidak memperhatikan. Itu masalah. Dan kita sampaikan reasonnya. Riset ini penting karena menjadi alternatif solusi. Riset ini penting karena menawarkan sebuah temuan baru yang bisa menyembuhkan sakit gigi tanpa efek samping, sembuhnya cepat, harganya murah. Itu loh solusi yang ditawarkan. Tujuannya simple. Riset ini bertujuan untuk menyembuhkan sakit gigi. Dah, selesai. Jadi introduction kalau kita tulis tek 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 itu, cantik nanti. Yang baca enak, yang nulis pun enak Bapak dan Ibu semuanya. Begitu nggih, introduction, positif, negatif, alasan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian nomor 4, begitu. Tapi sebelum itu, di sebelah kanan layar Bapak dan Ibu itu ada yang namanya jam pasir, begitu nggih. Ada jam pasir di sebelah kanan layar Bapak dan Ibu. Ini bukannya tanpa arti, begitu. Tadi saya mengawali menulis paper, silahkan kita awali dengan kalimat-kalimat umum, kalimat-kalimat sederhana, kan begitu. Maka nomor 1 di sini kenapa dia agak lebar, lebih panjang begitu. Ini bukan menandakan berapa jumlah kata, berapa jumlah kalimat, bukan. Tapi luasan pembahasan. Kalau nomor 1 itu luas, pembahasannya luas gitu. Lalu masuk ke nomor 2 lebih sempit. Nomor 3 lebih sempit lagi, lebih mengerucut ke arah paper atau riset kita. Gitu. Dari yang awalnya luas lalu mengerucut ke bawah. Kan begitu.
Jadi sekarang nomor 4, kenapa kok poinnya kecil sekali di situ? Karena dalam paper, metode itu hanya bicara tentang apa yang Bapak dan Ibu lakukan. Udah, nomor 4 itu hanya bicara tentang what did you do? Apa yang Bapak dan Ibu lakukan dalam risetnya. Sudah. Konteksnya di sini kan paper, risetnya sudah selesai. Sekarang bagaimana kita mengemas, kan begitu. Risetnya sudah selesai, tinggal kita cantumkan saja. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif contohnya. Atau ada lagi mungkin riset ini menggunakan pendekatan mix method. Riset ini menggunakan pendekatan multi method. Wah, mungkin seperti itu. Atau mungkin Bapak dan Ibu pakai literatur, itu bisa. Riset ini menggunakan cara sistematik literatur review, SLR. Desain dari riset Bapak dan Ibu. Desainnya bagaimana? Riset desainnya bagaimana? Dah, itu. Terus yang kedua, kalau ada responden, silahkan disebutkan respondennya berapa dan di mana. Riset ini, responden dalam riset ini berjumlah 100 orang di Desa Sukamaju contohnya, begitu. Terus dari 100 orang, 60 laki-laki, 40 perempuan yang diseleksi, gitu loh, kira-kira seperti itu. Jadi kita mencantumkan, kita menjabarkan apa yang kita teliti, berapa jumlah respondennya, di mana tempatnya. Kalau ingin lebih spesifik, mungkin jenis kelaminnya apa saja, umurnya mungkin, sekaligus data, periode, data yang diambil itu dari periode berapa sampai tahun berapa, mungkin bisa bulan ataupun tahun, gitu. Jadi detail, kita sampaikannya detail. Kalau kalau kuali berupa material, mungkin kalau dia di lab gitu, uji apa ya, mungkin penelitian uji daun kelor mungkin apa gitu, mungkin kita meneliti kandungan daun kelor, ini apa saja zatnya, ini apa aja mungkin gitu, silahkan dicantumkan materialnya apa saja gitu. Itu kalau kuali gitu. Terus instrumen alat untuk mendapatkan data, wawancara, observasi, dokumentasi, Google Form, angket, macam-macam. Intinya apa alat yang Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan data. Contoh kalau dia SLR, biasanya dia pakai referensi-referensi dari Scopus, mungkin dari Google Scholar, dari WOS, dari apalagi macam-macam. Jadi alat yang Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan data. Nah, instrumen apa saja silakan disebutkan di situ. Gitu. Terakhir, prosedur, step by step riset Bapak dan Ibu diawali dengan wawancara terhadap ini, terus melakukan observasi dengan ini, lalu setelah data kita dapatkan dianalisis. Kita analisa dengan apa? Tekniknya apa? Riset ini menggunakan analisis triangulasi untuk menggabungkan antara wawancara. Nah, gitu loh. Teknik analisis apa yang digunakan? Triangulasi kah? SPSS kah mungkin? Atau mungkin NVivo, atau mungkin yang ribet itu Smart PLS itu, yang apa ya, cabang-cabang gitu loh, yang mencar-mencar itu boleh, silahkan cantumkan, tuliskan saja apa bentuk analisis yang digunakan dalam riset Bapak dan Ibu. Ya, itu. Begitu aja. Jadi metode kurang lebih hanya kecil, karena memang itu kurang lebih memang hanya bicara tentang apa yang Bapak Ibu lakukan. Sudah, itu aja. Sekarang kita masuk ke result. Result hasil. Jadi kalau nomor 5 di sini bicara hasil, berarti adalah hasil riset Bapak dan Ibu. Hasil riset dalam artian bukan SPZ luasnya, temuannya itu bukan, tapi hasil riset di sini dalam artian hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi. Berarti kan hasilnya kurang lebih bentuknya adalah gambar, tabel, metrik mungkin, ataupun grafik. Hasil analisis itu pakainya grafik itu. Kalau mungkin dia hasil wawancara berupa dialog, itu loh. Kita sebutkan hasil-hasil atau data yang kita dapatkan dari riset kita. Begitu. Tapi dalam result ini,
Itu yang memahami atau yang paham itu hanya yang melakukan riset, kan begitu. Kita melakukan wawancara, otomatis kita tahu, oh ya sekian, ini angka ini dapat dari mana, tahu kan gitu. Tapi kita harus ingat, paper itu kalau bisa jangan hanya bermanfaat untuk diri yang atau diri sendiri atau yang menulis gitu. Buat orang lain, manfaatnya harus diluaskan. Jadi result itu dalam artian belum adanya nyawa. Dalam tanda kutip belum punya nyawa. Makanya biasanya di bagian paper itu result dan discussion itu digabung. Result bicara tentang hasil riset, gambar, tabel, dan seterusnya. Discussion itu adalah narasi, pembahasan, diskusi dari data tadi. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang terbukti sembuh. Itu loh. Oleh sebab itu, gitu loh. Jadi data, iya data, kita tulis data, tapi kita narasikan, kita kembangkan, kita diskusi, kita bahas di bagian discussion. Jadi result dan discussion itu biasanya digabung. Dan ini nanti, discussion ini nanti berguna untuk menjawab gap atau masalah yang ada di what is unknown. Jadi korelasi di sini adalah what is unknown. Ini berisikan masalah-masalah, begitu nggih? What is unknown ini masalah-masalah begitu. Masalah-masalah ini nanti akan dijawab di bagian discussion. Nomor 2, masalahnya contohnya 5 masalah, kita jawab di discussion ada 5 pembahasan, 5 solusi, 5 paragraf pembahasan. Itu loh. Jadi masalah kita selesaikan, ada masalah kita berikan solusi, dan didukung oleh data. Di poin nomor 5. Kita menjawab sebuah masalah, tapi pakai data. Nah, itu yang menjadi ciri khas kita sebagai peneliti, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kita menjawab masalah tuh nggak asal ngomong. Harusnya tuh gini, harusnya gitu. Enggak. Ya oke kita ngomong gitu, tapi disusuli dengan data. Ini loh buktinya. 100 orang di desa ini terbukti, itu loh ada angkanya, ada grafiknya. Itu yang membuat omongan kita itu lebih didengar, tulisan kita itu lebih tinggi kualitasnya. Karena disertai dengan data itu. Jadi kalau ada 5 masalah, di discussion juga ada 5 solusi, 5 pembahasan. Begitu Bapak dan Ibu, terakhir kesimpulan, conclusion. Kesimpulan di sini hanya bicara tentang apa yang Bapak dan Ibu lakukan dalam riset. Oh, mohon maaf. Kesimpulan ini hanya bicara tentang kontribusi. Kesimpulan dalam paper hanya bicara tentang kontribusi riset Bapak dan Ibu. Manfaat riset Bapak dan Ibu. Manfaatnya apa? Kontribusinya apa? Manfaat secara praktis untuk orang-orang di lapangan, untuk praktisi begitu, ataupun manfaat secara teoritis. Nah, itu silahkan Bapak dan Ibu tulis. Apa bentuk manfaat dari paper kita? Pasti ada. Pasti itu juga ditanya oleh jurnal, what is your contribution upon the paper? Apa bentuk kontribusi dari paper Bapak dan Ibu? Gitu. Kira-kira seperti itu nggih. Jadi sebisa mungkin, nah ini juga kenapa di jam pasir ini nomor 7 kok sangat meluas, yang awalnya mengerucut di awal kan itu kok tiba-tiba jadi meluas lagi. Nah itu, karena paper ini nanti jangan hanya bermanfaat untuk orang-orang akademisi saja. Paper ini kalau bisa dirasakan, bisa diimplementasikan, bisa digunakan bahkan begitu oleh orang-orang di lapangan, praktisi-praktisi itu, orang-orang yang mohon maaf mungkin tidak sekolah sekalipun, bisa tahu, oh iya, pakai cara ini, pakai metode Bapak ini bisa untuk meningkatkan ini loh, oh pakai cara Ibu ini bisa menyembuhkan, ya itu loh. Jadi paper itu tidak hanya asal tulisan, tapi sebuah kebermanfaatan. Gitu, ini salah satu bentuk apa ya kontribusi kita sebagai akademisi nggih Bapak Ibu semuanya.
dalam bentuk amal jariah, ilmu yang bermanfaat, tulisan kita digunakan oleh orang lain, diimplementasikan oleh orang lain. Nah, itu loh yang kami inginkan. Jadi kalau bisa silahkan papernya jangan hanya bermanfaat untuk kita-kita sendiri saja, jangan. Orang lain pun harus bisa merasakan, termasuk yang beda negara, luas sampai Amerika sana. Gitu. Jadi kita nggak harus ngisi, nggak harus ngomong sampai Amerika gitu, nggak usah. Fokus ke tulisan paper ini, nanti orang dari Amerika tertarik untuk baca paper kita. Itu loh, itu yang kita mau. Begitu Bapak Ibu semuanya, ini sedikit bagaimana bentuk ya mungkin sedikit pembahasan terkait dengan anatomi paper. Nah, mungkin kalau sama dengan yang webinar 99 ataupun yang kemarin hari Kamis di Rumah Scopus, Bapak Ibu semuanya, ini original dari Rumah Scopus. Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya kerangka 703 framework gitu. Jadi di Rumah Scopus kami punya apa ya? Coba. Yang ini. Kok inilah gitu ya. Nah, yang ini. Ini dia. Nah, di sini. Jadi dalam Rumah Scopus, karena Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Rumah Scopus di sini, ini akan kami share, atau sudah saya share tadi, nggih? Sudah saya share di WA Group. Ini adalah Tolong di-share, bentuk Mas. sudah Bapak, sudah di grup Bapak, bisa dicek. Oke. Nggih, bisa dicek. Nah, ini contoh kerangka paper Bapak Ibu semuanya. Bukan contoh, nggih. Bagaimana kita, kalau kata Pak Jo tuh, mudah untuk memulai menulis paper, dan mudah juga untuk mengakhiri menulis paper. Kadang kita semangat dalam menulis, ya oke, kita mudah mengawali. Tapi nggak tahu, ini mau berhentinya di mana itu nggak tahu. Nah, itu loh. Jadi kerangka paper ini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan nanti untuk memudahkan dalam penulisan paper. Nah, bentuknya mungkin kotak-kotak Bapak dan Ibu. Seperti ini kotak-kotak, dan ini abstrak, ini bisa dilewati saja. Tidak perlu dikerjakan sekarang gitu, tidak harus diprioritaskan gitu. Mungkin sekarang tidak harus diprioritaskan. Nah, mungkin seperti itu. Ini nanti aja nggak masalah. Ini nanti. Yang ingin kami tekankan ada yang di bawahnya ini, yang di sini. Nah, body of paper ini. Kerangka anatomi 703 framework Mas Fokus. Gitu nggih, di sini. Ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kenapa bentuknya kotak-kotak? Nah, kalau kata Pak Jo itu, kotak-kotak di sini atau bentuknya tabel di sini itu membantu kita untuk melokalisir pikiran. Kadang kan kita nulis paper ya, nulis gitu. Tapi ternyata, loh, ini kan harusnya di discussion loh. Ini harusnya kesimpulan. Nah, jadi kita buat kotak-kotak seperti ini supaya Bapak dan Ibu nanti mudah melokalisir pikiran. Contohnya, what is known. What is known itu berisikan tentang pernyataan ataupun kalimat umum yang positif. Gitu. Sudah, tapi nanti bisa ditulis juga sebelumnya ini judulnya apa, terus keyword-keywordnya bagaimana, begitu. Nanti bisa langsung tulis, contoh kalimatnya cukup 4-5 kalimat. Dan karena ini momennya merdeka, saya ingin Bapak Ibu merdeka dulu di sini. Silahkan berdaulat di sini. Dalam menulis body of paper atau kerangka paper ini, saya mohon tidak ada interupsi, tidak ada kutipan, tidak ada referensi, tidak ada sitasi, tidak ada menurut Sugiono, menurut jangan. Bebas dulu, merdeka dulu Bapak dan Ibu. Menurut pandangan Bapak Ibu semuanya, pemahaman kita terkait dengan riset kita sendiri, silahkan ditulis dulu. Tulis kalimat-kalimat umum, cukup 4-5 kalimat. Bahasa Indonesia. Tidak harus Inggris langsung, nggak usah. Indonesia saja. 4-5 kalimat. Ya, itu what is known, hal-hal positifnya. What is unknown pun sama. Masalah-masalah yang ditemukan. Atau bentuk realita negatif di lapangan. Itu loh. Sampaikan 4-5 kalimat gitu. Boleh kurang, boleh lebih, silakan. Gitu, 4-5 kalimat. How and why sama, urgensinya silahkan dicantumkan, solusi apa yang ditawarkan, tujuan risetnya apa, silahkan ditulis. Begitu. How and why. Nomor 4 pun sama, metode.
Metodologi riset. Riset ini menggunakan quali, quanti, mixed method, multi method, dan seterusnya. Begitu. Terus berapa jumlah respondennya, dan di mana penelitiannya, instrumen apa saja yang digunakan, apakah dia berbentuk wawancara, apakah dia berbentuk literatur, apakah dia berbentuk observasi, dokumentasi, dan seterusnya. Diakhiri dengan analisis riset yang digunakan. Teknik analisisnya pakai analisis apa. Itu. Dan di sini, karena ini bentuknya tabel, Bapak dan Ibu semuanya, jadi saya mohon izin, ini mungkin tidak perlu dipindahkan tabel, masuk tabel, gambar, masuk tabel, nggak usah. Jadi mungkin hanya berbentuk narasi, keterangan, hasil wawancara dengan siapa, yang membuktikan bahwa apa, hasil dokumentasi di mana, gitu. Contoh lagi mungkin tabel 1 tentang hasil analisis antara, nah itu loh. Jadi tulis saja seperti itu, narasinya saja, keterangannya saja. Dah, cukup. Gambar, kalau dia berbentuk gambar pun sama, gambarnya tentang apa, gitu. Nah, sekarang masuk ke poin penting sebuah paper, yang memang semuanya penting, tapi di discussion ini, yang biasanya kita akan menulis sebanyak-banyaknya, kita bahas sedalam mungkin, kita pertajam pembahasan kita. Introduction ini hanya bicara masalah permukaannya, hal-hal umumnya, relatif masalah-masalah yang umum gitu mungkin. Tapi nanti di bagian discussion itu harus diperdalam. Kalau kita bicara masalah kurangnya peningkatan, kurangnya mungkin kapasitas tenaga pendidik sekarang mengakibatkan ini, maka nanti kita sampaikan perlu adanya sebuah pelatihan atau program yang bisa mendidik tenaga pendidik ini supaya meningkatkan soft skill, kualitas, kapasitas mereka dalam mengajarkan ilmu terhadap mahasiswa, siswanya, mungkin muridnya gitu loh. Jadi kita tulis perdalam di sini, kita tajamkan pembahasannya gitu. Dan terakhir kesimpulan sama seperti saya bilang, ini bicara masalah kontribusi, gitu. Tapi sebelum masuk ke kontribusi, pastikan kita sampaikan juga jawaban dari tujuan riset Bapak dan Ibu semuanya. Kalau di awal mungkin di sini nomor 3 ini tujuan riset kita, itu bicara, contoh riset ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik atau pendidik gitu aja. Kualitas pendidik dalam mengajar contohnya seperti itu. Jadi kalau tujuan riset kita itu untuk meningkatkan kualitas, maka di bagian kesimpulan itu silahkan Bapak dan Ibu jawab. Apakah riset Bapak Ibu itu berhasil meningkatkan atau tidak? Contohnya, riset ini terbukti dapat mengembangkan kapasitas dan kualitas pendidik di mana? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang jawabannya berhasil meningkatkan, tulis riset ini membuktikan atau riset ini terbukti dapat mengembangkan, meningkatkan, gitu. Dan kita sampaikan di sini kalimat pendukungnya. Contoh ada 10 tenaga pendidik di sini. Tulis 9 dari 10 tenaga pendidik berhasil mendapatkan mungkin skor, mendapatkan skor di atas apa gitu loh. Ada angkanya, mungkin rasio-rasionya, ada mungkin angka-angka ini 70% ini angkanya berapa, atau mungkin ini 0, sekian itu artinya apa. Nah itu loh kalimat-kalimat pendukung supaya kita membuktikan ini riset ini terbukti mungkin meningkatkan. Ya udah kasih buktinya di sini. Apa bentuk buktinya? Gitu. Bisa tambahkan 1 sampai 2 kalimat
Dan jangan lupa cantumkan kontribusi risetnya, manfaat riset Bapak dan Ibu. Selain untuk bisa meningkatkan, kira-kira apa mungkin riset ini juga mungkin juga bisa menjadi alternatif program yang dikembangkan, dilakukan oleh mungkin kementerian apa gimana gitu, Kementerian Pendidikan gitu loh, seperti itu. Jadi boleh kontribusinya manfaat sebagai alternatif program, itu boleh sebagai untuk yang praktisi. Yang mungkin kalau bentuknya untuk teori atau akademisi juga selain itu, mungkin program ini juga bisa menjadi referensi di kalangan ya Allah kalangan akademisi untuk membuat model pembelajaran baru, contohnya seperti itu. Sudah, gitu aja. Jadi kurang lebih kesimpulannya apa, manfaatnya apa, Bapak dan Ibu. Dan di sini memang ada yang namanya limitasi, tapi saya hanya ingin mengingatkan, limitasi di sini itu jika ada. Dan limitasi yang saya maksud itu contoh Bapak dan Ibu di bidang kesehatan, begitu kan ada hal-hal tabu atau hal-hal yang tidak boleh dilewati, atau ada batas yang tidak boleh dilewati. Contohnya manusia menjadi objek penelitian. Dalam dunia medis kan mungkin ada beberapa yang tidak membolehkan manusia menjadi objek penelitian, nggak boleh menanamkan chip di otaknya macam itu boleh, silahkan dicantumkan. Tapi kalau Bapak Ibu mencantumkan limitasi berupa batasan dalam riset ini, adalah kurangnya responden dan mungkin jangka waktu riset yang sebentar, mungkin singkat gitu. Jangan ditulis limitasi yang seperti ini. Ingat, kita di sini ingin menjual tulisan kita. Kita ingin menjual paper kita. Sebisa mungkin kita harus sampaikan yang bagus-bagusnya. Kalau di risetnya itu ada hal-hal buruk, contoh dalam masak gitu ada tempe yang gosong, ya jangan dicantumkan. Itu sajikan saja tempe-tempe yang cantik, yang wah gitu, yang enak dilihat. Jadi kalau kita menuliskan limitasi seperti ini, itu tandanya kita menurunkan kualitas paper kita. Kita harus menunjukkan bahwa kecap kita itu nomor 1. Nah itu loh kira-kira. Gitu Bapak Ibu. Jadi limitasi itu tidak perlu membuat sebuah argumen di mana itu yang nanti melemahkan kualitas paper kita, jangan. Gitu. Jadi ini kalaupun ada silahkan ditulis limitation. Silahkan ditulis kalau ada limitasi, tapi kalaupun tidak ada juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi opsional, boleh ada, boleh tidak. Gitu, nggih. Dan ini juga saya kirimkan di WA Group Bapak dan Ibu. Ada contoh kerangka paper yang sudah jadi. Itu ini sedikit mungkin bisa menjadi gambaran Bapak dan Ibu untuk bagaimana menulis kerangka paper. Itu. Nah ini kan enak, diawali dengan hal-hal umum. Ini topiknya tentang pembelajaran 4.0, transformasi digital sebagai pendorong akses, metode, dan interaksi akademik. Jadi sebuah transformasi digital terkait dunia pendidikan, kan begitu. Ya sudah, tulis hal-hal umumnya dulu. Di era modern ini, teknologi menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pembelajaran 4.0-nya kita simpan dulu, jangan langsung dicantumkan, tapi kita cantumkan seperti itu. Tapi kita sampaikan yang umumnya dulu. Terus, transformasi digital memungkinkan
proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, itu loh hal-hal positif dan umumnya. Tapi kita sampaikan juga realita di lapangan. Meskipun banyak institusi telah mengadopsi teknologi digital, belum maksimalnya implementasi yang efektif dan merata. Mungkin di Jawa itu sudah merata, tapi di ujung timur Papua mungkin belum maksimal implementasi penggunaan teknologi digital di sana. Di ujung mungkin Kalimantan mungkin gitu belum merata sampai ke sana. Wifi-nya mungkin ya masih agak putus nyambung, tidak selancar Jawa. Itu kan juga bisa menjadi sebuah permasalahan. Ini juga terkait dengan SDM-nya, pendidiknya. Tidak semua pendidik dan pelajar memiliki keterampilan. Masih ada yang mungkin gaptek, yang mungkin masih tidak familiar dengan teknologi. Itu kan menjadi masalah, realita di lapangan. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Ini bisa digunakan, bisa Bapak Ibu mungkin pahami, resapi dulu. Karena ini jujur ini yang memudahkan kami, apalagi saya sebagai penulis paper Pak juga. Ini yang biasa kami gunakan untuk mudah dalam menulis sebuah paper. Kerangka papernya sudah jadi, bentuk papernya sudah kelihatan, begitu nggih. Nanti tinggal kita sisipi gitu. Jadi poinnya itu adalah setelah kerangka paper itu sudah selesai, Bapak Ibu nanti tinggal masukkan referensi-referensi yang sudah di-download kemarin. Kan begitu. Jadi sebenarnya paper itu hanya modal 1 sampai 2 halaman. Sudah itu aja. Nanti sisanya kan referensi. Contoh, kalimat pertama kita tambahkan referensi Q1, referensi Q1 dan seterusnya. Kan begitu. Jadi kita hanya modal 1 kalimat tapi nanti akan didukung oleh referensi-referensi terbaik dunia dan akhirat. Nah, itu loh Bapak Ibu semuanya. Jadi itu fungsinya di sini. Ini kerangka paper yang memudahkan kita untuk menulis paper gitu. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan cara ala Rumus Scopus, pakai kerangka paper ini silahkan. Tapi kalaupun memang Bapak Ibu sudah mahir, tidak perlu adanya kerangka, tidak perlu kalau bangun rumah itu nggak usah pakai bambu lah kira-kira seperti itu. Ya udah silahkan saja nggak masalah. Yang penting saya hanya ingin minta strukturnya jelas dari introduction, method, result discussion plus kesimpulan begitu. Dan ini juga sedikit saran dari Rumus Scopus. Biasanya ada beberapa ini penyajian diskusi, discussion itu kenapa saya bilang bagian yang paling penting dalam paper karena di sini ini yang mendasari kesimpulan. Jadi sebelum kita menyimpulkan kan kita harus memberikan dasar-dasarnya dulu, tawaran-tawaran, pembahasan yang tajam kan gitu, mempertajam masalah yang diungkap, memasukkan mungkin ke teori-teori dari orang itu kita tulis, mempertegas hasil riset. Hasilnya ini kita tegaskan gitu untuk mengisi masalah-masalah gitu loh. Itu. Dan ini memang bagian dari paper yang paling banyak kalimatnya biasa. Itu. Dan ini juga sedikit ini bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi kita kerjakan hal yang paling mudah dulu. Introduction itu silahkan terakhir. Jadi kita tulis yang metodenya terlebih dahulu. Metode karena kan riset kita sudah selesai, otomatis tidak mungkin kita melakukan riset lagi. Tulis dulu metodenya, pakai apa, hasilnya apa, dan pembahasannya bagaimana. Baru kita simpulkan. Gitu. Nah, setelah ini sudah kita selesaikan, langsung masuk ke bagian introduction. Begitu. Saya hanya takut kalau kita langsung mulai dari introduction, itu biasanya akan ya pengalaman juga lari dari topik yang diinginkan gitu. Contoh kita Betul, ingin Mas. membahas, bagaimana Bapak? Betul itu, Mas. Oh iya, gitu Pak. Jadi memang contoh topik kita terkait dengan ingin meningkatkan satu hal gitu. Karena di introduction semua hal ingin kita bahas, waduh lari-lari, nanti malah kemana-mana gitu. Jadi memang kami sarankan dari metode, result discussion, kesimpulan baru introduction. Ini kan tinggal kita jalan mundur saja Bapak dan Ibu. Contoh simpel seperti ini. Ini kan kita jalan simpel, contoh di discussion. Ini hasil riset saya ini menunjukkan untuk mengatasi tantangan implementasi yang belum merata kan begitu. Jadi hasil riset ini untuk mengatasi itu
tantangan ternyata implementasi yang belum merata. Nah, ini kan sebuah masalah, berarti kita tarik mundur gitu. Kalau hasilnya adalah untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan literasi kan gitu. Berarti kan ada konteks negatif, ada konteks apa ya? Mungkin hal yang negatif di masalah. Jadi kita tarik mundur saja. Contohnya seperti ini tadi, gitu. Kalau untuk memperkuat berarti ada sebuah penurunan, ada sebuah kualitas yang turun. Ya udah, ini contohnya. Meskipun banyak institusi telah mengadopsi, masih menjadi tantangan ternyata implementasi gitu. Jadi ya silakan Bapak dan Ibu, monggo mau dimulai dari yang manapun silakan. Saya hanya ingin mengingatkan ya, kalau kita punya 5 masalah, ya pasti harus ada 5 solusi kan begitu. Jangan sampai kita punya 5 masalah, ternyata yang dijawab cuma 4. Lah terus satunya siapa yang suruh jawab kan begitu Bapak dan Ibu. Harus sama. Kalau ada 4, ini juga ada 4. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu terkait dengan kerangka paper. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut atau silakan kalau ada yang tanyakan Bapak dan Ibu. Nanya Mas Novan, Tidak. Boleh Bapak? eh, apakah di introduction dan di metode itu boleh ada kutipan? Oh iya Bapak, jadi untuk kutipan nanti yang paling banyak, bagian paling banyak sebuah paper itu yang harus ada kutipan itu biasanya introduction dan discussion. Sudah, biasanya itu aja Pak, karena kan kurang lebih sebuah paper itu 30 sampai 40 referensi totalnya kan begitu. Jadi total sebuah paper kan kurang lebih 30 sampai 40 referensi. Nah, itu biasanya saya bagi introduction mungkin 15 sampai 20 referensi di sana, nanti sisanya di discussion gitu. Nah, metode itu boleh ada citasi, tapi tidak wajib gitu. Metode itu tidak wajib. Tapi kalau mungkin Bapak dan Ibu menggunakan teori-teori khusus gitu, teori-teori yang sering digunakan dari tema ataupun topik yang dikuasai gitu boleh. Contoh teori ini di tahun 1900 berapa gitu, tulis saja nggak masalah gitu. Tapi itu jarang. Dalam paper itu metode itu jarang adanya citasi. Boleh ada, tapi kalaupun nggak ada pun nggak apa-apa. Sunah, itu aja. Metode silahkan boleh ada, boleh tidak. Result, hasil riset ini jarang ada citasi. Karena kan ini hasil riset kita. Otomatis jarang ada citasi. Makanya dia biasa digabung dengan discussion. Nah, terakhir kesimpulan ini haram hukumnya ada citasi. Abstrak dan kesimpulan tidak boleh ada citasi. Kita menyimpulkan hasil riset kita, ya sudah. Jangan ada citasi, jangan ada referensi, gitu Bapak dan Ibu. Begitu Bapak? Terima kasih Mas Novan. Oke, sama-sama. Ada lagi Terus Bapak dan terus Ibu? gini Mas Novan, Oke, silakan. kita tuh sering ini Mas ya berhadapan dengan gini ya. Ini kan referensinya itu harus 30 sampai 40 ya. Ya, kurang lebih Pak. Nah, nah terkadang tuh di diskusi itu kita mau memenuhi sekian referensi itu yang agak kesulitan gitu ya. Ini mau ngomong apa lagi gitu, kayaknya udah cukup, Iya, perasaan udah cukup. Nah gitu Mas, katanya kadang stucknya di situ Mas. iya, benar sekali Pak. Jadi memang saya juga sering menemui kehabisan kata-kata gitu ya Pak ya. Oke. Karena saya harus ingatkan Bapak Ibu, silahkan ini fleksibel. Jadi kenapa kami meminta ini dikerjakan dari metode result discussion baru kesimpulan ya karena biasanya salah satunya kenapa kok kita dari introduction dulu itu semua pembahasan itu habis di introduction. Nah itu. Jadi kalau semua kita bahas di introduction, discussion ini sudah tidak tahu membahas apa lagi. Tapi kita harus ingat introduction itu hanya latar belakang, pembukaan. Otomatis jangan ada diskusi yang mendalam. Gitu. Silahkan tulis tapi jangan yang mendalam Bapak dan Ibu. Hal-hal umumnya saja, referensinya kalaupun iya ambil kalimat yang umum saja gitu. Nanti di bagian discussion silahkan Bapak dan Ibu jam pembahasannya, sebab akibatnya, harusnya bagaimana itu di discussion saja.
gitu. Supaya memang ya itu Pak, saya juga mengalami. Jangan sampai Bapak dan Ibu kehabisan kata-kata. Itu aja sih Bapak dan Ibu. Begitu Bapak. Jadi memang saya sangat menyarankan kenapa kok kami Terima meminta kasih. kemarin kurang lebih 50 referensi gitu. Nggih. Kemarin kenapa kok kami meminta Bapak Ibu mencari kurang lebih 50 referensi ya karena 50 referensi itu saya yakin tidak kita gunakan semua kan begitu. Mungkin yang digunakan hanya 30 sampai 40 kan gitu. Oke, bagaimana Bapak Pak Herman? Ya, selamat malam Pak Novan. Selamat Eh, malam Bapak. ya, saya mau tanya sedikit ya Pak. Kalau di introduction kan biasa kan kita lebih ke bahas kepada isunya ya, Eh, Benar. variabel terikatnya ya, atau Oke. dependent variabelnya. Nah, nah ini yang what is known itu lebih banyak fokus di variabel dependentnya atau variabel terikatnya itu ya Pak ya, atau Ah, gimana? tidak Pak. Jadi kalau what is known biasanya hal-hal umumnya dulu Pak. Jadi kalau Bapak punya ada hal-hal variabel atau terkait dengan variabel itu, mungkin bisa diluaskan sedikit dulu Pak. Jadi jangan langsung bicara masalah variabelnya, mungkin hal-hal umumnya dulu Pak. Gitu. Ya awali seperti itu. Jadi nanti seperti ini, sama seperti yang sudah di kerangka web yang sudah jadi ini. Nah ini Pak. Jadi contoh variabel kita kan ada banyak transformasi digital, terus ada pendorong akses, metode, interaksi. Ini kan sebuah variabel kan gitu. Tapi jangan langsung kita bahas. Kita tulis dulu Pak di sini terkait dengan mungkin perkembangan zaman saat ini, aspek kehidupan mungkin atau mungkin hal-hal umum terkait dengan tema pendidikan sekarang kan begitu. Nanti baru kita sampaikan aspek-aspeknya apa saja, variabelnya kita bisa-bisa. Begitu. Nah, itu juga saran dari kami memang sebisa mungkin kalau bisa sebuah paper itu tidak perlu ada banyak variabel Bapak dan Ibu semuanya. Karena takutnya kalau semua variabel kita masukkan ke dalam paper, yang pertama kita pusing sendiri mau membahas variabel yang mana dulu. Yang kedua nanti Bapak dan Ibu jatuhnya tidak menulis paper tapi menulis laporan riset lagi kan begitu. Paper itu kurang lebih 10 sampai 15 halaman. Kalau Bapak Ibu memasukkan semua variabelnya biasanya lebih dari 20 halaman. Jadi malah pusing sendiri, kita bingung sendiri gitu. Jadi mungkin bisa diambil beberapa variabel yang memang terkait dan memang yang menurut Bapak Ibu menjual. Begitu mungkin Bapak. Ini ada Bu Yulistina. Bagaimana Ibu? eh, Ngelanjut dari Pak Herman tadi, itu Oke. kalau sering saya baca jurnal itu, nah posisi di literatur review-nya itu di mana ya Mas? Karena dari tadi saya lihat tidak Oh, dibahas. benar Literatur sekali Bu. review itu. Oke, siap. Terima kasih Bu sudah menanyakan karena memang kerangka paper ini adalah bentuk umum sebuah paper kan begitu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan jurnal tujuan dan ternyata dia meminta adanya literatur review, nah itu biasanya di sini di bawah nomor 3 di sini ada poin literatur review. Jadi setelah introduction masuk ke literatur review dan nanti baru masuk ke metode begitu Ibu. Jadi memang ini contoh umum, struktur umum sebuah paper, tapi nanti kalau memang ada literatur review, silahkan ditambahkan saja di bagian setelah introduction. Jadi poinnya setelah nomor 3, ONW di sini, nanti masuk ke bagian literatur review Bapak dan Ibu semuanya. Begitu Ibu. Jadi ya itu ada yang meminta, ada yang tidak. Jadi saya mau mengajarkan yang umum saja. Begitu Ibu. Oke, karena kan kalau saya lihat di literatur review itu justru citasinya banyak selain di Iya, benar sekali Bu. Oke. Bahas tentang teori-teorinya begitu, nggih. Benar ya, sekali. karena dari yang tadi yang ditanya Pak Herman tadi kan justru di literatur review itu kan per Iya, itu variabel memang di benar situ. sekali Bu. Benar sekali. Itu. Tapi kalau memang dari jurnal tidak meminta, berarti tidak diharuskan ada literatur review gitu. Tapi kalau ada ya boleh, malah lebih enak nanti kita membaginya kan gitu. Semua variabel kita masukkan di situ, kita bahas satu-satu. Itu boleh. Oke, gitu. Oke, makasih Mas. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke. Kalau tidak,
karena ini mau, oh boleh silakan, ini Bapak Indra. Baik, izin tanya Pak, Ini apakah kita itu kan biasanya di intro itu kita ada research question ya kan? benar Ada sekali. beberapa paper kan nulisin research question itu Ya, dikasih kode RQ1 gitu kan? ya, Research question 1, research question 2 gitu kan? ya. Apakah nanti kita membuat di pembahasan itu, di discussion itu, berdasarkan judul di discussion itu kita kasih berdasarkan riset question kita itu, atau kita buat secara berkesinambungan aja gitu Nah, iya, emang kan? seperti itu. Iya, research question itu kan kurang lebih hampir sama dengan masalah ya, Rumusan masalah, masalah. iya, Ya, rumusan perumusan masalah. masalah kan begitu. Otomatis benar sekali. Kenapa saya tidak bilang what is unknown itu berkolerasi dengan discussion ini. Jadi kalau contoh research questionnya ada 4, ya pasti discussionnya ada 4 pembahasan. Begitu. Jadi tidak perlu dibuat subbab-subbab R1, R2 tidak perlu. Tapi bisa dibuat mungkin lebih pengulangan kata. Seperti ini Pak, contohnya Pak. Jadi contoh di bagian discussion tadi, nah ini kan masalahnya terkait dengan implementasi yang masih menjadi tantangan kan begitu. Nah ini bisa kita tulis ulang di bagian sini Pak, sini contohnya. Jadi kalau di awal itu bicara tentang masih belum ratanya, ya kita tulis ulang untuk biar lebih merujuk ke arah research question tadi, yang gitu. Seperti ini, hasil riset ini menunjukkan untuk mengatasi tantangan implementasi digital yang belum merata. Kan sama Pak di sini. Jadi biar lebih merujuk dan fokus ke research question yang pertama, begitu. Jadi langsung aja tulis pengulangan seperti ini, nggak ada masalah. Gitu. Jadi tidak perlu Berarti langsung nanti poin-poin satu. di discussion itu kita nggak Discussion. tulis subjudul lagi, Nggak usah Pak, jarang Pak. Jadi nggak usah kalau pakai paper tuh subjudul jarang ada ya. apa ya 1.1 tuh jarang sekali sebenarnya Pak. Tapi kalaupun ada ya boleh gitu. Hmm. Begitu Pak Indra mungkin? Nah, kemudian di intro itu ada beberapa paper juga Pak, di Ya, introduction tadi itu kan? kan ada beberapa paper juga yang biasanya ada satu paragraf, Ya, apa istilahnya, state of the art, apa membahas penelitian-penelitian relevan sebelumnya sebelum kita kemukakan gap yang harus kita isi. Itu kan biasanya kita bahas variabel X gitu kan. iya, Variabel X ini udah dibahas dari tahun sekian sampai tahun sekian di tempat ini dengan metode iya, seperti ini, tapi yang kita lakukan ini dengan metode yang baru. Kan biasanya ada kayak gitu ya. iya, Apakah betul, Pak. itu menjadi semacam sebuah kewajiban bagi kita untuk Eh, mereview lagi penelitian sebelumnya itu, atau posisinya di mana itu, Pak? tidak Pak. Jadi sebenarnya kalau saya menangkapnya state of the art itu kan kurang lebih sama seperti kita mensitasi atau mengkutip kan begitu Pak. Jadi kita bisa satu sisi di sini saya hanya ingin mengajak Bapak dan Ibu itu untuk posisinya atau derajatnya itu sekarang lebih tinggi. Kalau dulu mungkin kita di kampus itu diajarkan menurut profesor ini gini, menurut siapa gitu. Itu kan berarti secara tidak langsung kita itu kan meninggikan derajat yang kita kutip kan begitu. Nah, sekarang kami hanya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih pede, lebih bebas, lebih tinggi begitu bahasanya. Jadi sekarang referensi-referensi tadi, kutipan-kutipan itu yang seharusnya mendukung argumen Bapak dan Ibu. Jadi kenapa saya bilang tadi, silahkan tulis kalimat Bapak dan Ibu sendiri, menurut pandangan Bapak dan Ibu sendiri, baru nanti kita ambil referensi-referensi yang sudah kita download kemarin. Itu fungsinya, Pak. Jadi kan kalau seperti ini berarti kan mereka yang mendukung argumen kita, mereka yang mendukung kalimat kita, bukannya kita yang mendukung mereka terus kan begitu, Pak. Termasuk terkait dengan state of the art itu. Saya jujur belum menemukan pembahasan pasti tentang state of the art itu. Kalau saya boleh bilang sebenarnya state of the art itu adalah ya ini what is known ini. Kalimat-kalimat umum pembahasan tentang teori-teori dari riset kita, begitu apa saja variabel-variabel yang digunakan itu bagaimana.
Mungkin kalau dia merujuk ke riset yang sebelumnya itu ya bagaimana kan begitu. Jadi kurang lebih sama, cuma memang saya belum menemukan istilah pasnya itu bagaimana gitu. State of the art itu namanya juga keren soalnya. Tapi jujur saya masih belum memahami secara jauh terkait dengan state of the art. Begitu Bapak. Baik, terima kasih Pak. Oke. Sama-sama Bapak. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu? Udah Mas Nopan. Udah ya? Oke. Nah, Oh, saya Bapak, pernah oke. mendengar gini, ada yang berpendapat seperti ini Mas Nopan. Gimana Jika Pak? kita berencana untuk publish di Q3, Q3. maka citasilah minimal dari jurnal yang Q3, jangan di bawah itu. Oke, Betul ya? benar sekali Pak. Kemudian misalnya kita ada sasaran jurnal A, maka perbanyaklah kita mengutip dari jurnal A itu. Benar kan? Iya. Jadi kurang lebih sama Pak. Jadi kalau kata Pak Ju tuh, kita tuh ingin mancing paus Bapak Ibu. Kita tuh ingin mendapatkan paus. Ya umpannya jangan cacing kan begitu. Ya kurang lebih analoginya sederhana seperti itu. Sama seperti kita ingin tembus Scopus, apalagi Scopus Q1, ya sudah referensi yang digunakan ya jangan Sinta, jangan disertasi yang belum dipublikasikan, ya jangan. Itu minimal mayoritas referensi paper kita nanti itu adalah referensi Scopus Q1, mungkin di bawahnya Q2 itu yang nanti akan membantu apa ya melihat oh ya paper ini memang berkualitas. Kan tadi saya bilang Pak, kalimat kita boleh sederhana, kalimat kita itu boleh simple, mungkin umum gitu, tapi didukung oleh referensi-referensi Q1 itu kan berarti kan meningkatkan kualitas tulisan kita. Omongan kita, argumen kita tuh didengar orang ya itu kira-kira Pak. Sama, benar sekali Pak tadi. Tapi kalau yang terkait dengan jurnal tujuan, ya memang sebagai etikat baik gitu. Contoh kita ingin publish di jurnal A begitu, boleh. Silakan ambil satu ataupun dua gitu, boleh. Satu ataupun dua referensi dari jurnal itu. Itu sebagai bentuk etikat baiknya Bapak Ibu semuanya, nggak masalah. Itu boleh. Itu tapi kan itu tidak menjamin, cuma hanya menjadi etikat baik, mungkin memperbesar, oh ya, paper ini ternyata mengutip dari jurnal saya, oke, saya pertimbangkan. Nah, itu boleh juga Bapak Ibu. Tapi ya tidak harus satu paper kita itu semuanya dari jurnal A, ya jangan. Masih banyak jurnal di Scopus Bapak Ibu semuanya, masih banyak apa ya Pengaruh library enggak yang Mas masih ya banyak. untuk artikel kita diterima kalau kita banyak gitu mengutip dari jurnal itu? Iya, Pengaruh lah. minimal Ya. itu menjadi apa ya? Mereka melirik gitu, Pak. Etikat baiknya gitu bisa, Pak. Tuh, Terima itu kasih bisa juga. Mas. Iya, sama-sama, Pak. Oke, silakan Bapak Indra. Pertanyaan lagi sedikit terkait metode itu Pak. Metode, oke. Jadi kan kadang ya kalau kita di Indonesia ini mungkin masih banyak juga yang gunain kayak metode itu kan kalau kuantitatif ada dari Sugiono gitu kan. Iya, iya. Nah Nggak usah, Pak. itu Nggak kebanyakan. usah. Jadi nanti kan udah pasti kita nggak bakalan maaf nggak mungkin kita kutip pakai buku Sugiono gitu kan, Iya, karena kita nggak usah, Pak. kebanyakan kutipnya pasti dari yang Q1 atau Q2 Iya, gitu kan. Nah benar sekali, Pak. kita itu apakah boleh mengutip untuk metode kita itu dari paper yang menggunakan metode yang sama gitu? Apakah boleh Itu seperti boleh, itu Pak? boleh, Bapak. Tapi yang saya harus Wah, ingatkan apakah itu papernya Scopus atau tidak, Pak? Papernya apakah ya Scopus atau maksudnya papernya Scopus Q1 gitu, tapi dengan metode yang sama dengan metode sama? penelitian kita gitu. Boleh, Heeh. boleh, Pak. Silakan, Pak. Boleh Silakan. seperti itu ya Pak ya. Boleh, Meskipun boleh. paper itu secara spesifik bukan membahas tentang metodologi gitu. Oke. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Berarti Boleh. boleh ya Pak, di metode kita citasi dengan paper yang sama metodenya dengan kita meskipun tidak secara spesifik membahas tentang metodologi penelitian gitu. Iya, itu boleh Pak. Jadi sama seperti saya bilang, metode itu boleh adanya sitasi Pak, boleh, nggak apa-apa. Itu, tapi memang sangat jarang adanya sitasi di bagian metode. Ya mungkin satu atau dua itu cukup Pak. Itu kan hanya Gitu. bicara masalah riset kita kan gitu Pak. Jadi nggak perlu Iya, ada banyak iya. sitasi. Benar Pak.
Baik, makasih Pak. Sama-sama, Bapak. Nah, ada lagi, Bapak dan Ibu? Nah, Termasuk metodenya itu dari tulisan kita yang udah publish gitu, enggak apa-apa ya Mas ya? itu malah saya tidak menyarankan kalau Bapak Ibu mencitasi diri sendiri itu sangat kami tidak sarankan begitu. Mungkin boleh sekali itu nggak masalah, Pak. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kalau kita kelihatan kuat karena kita sendiri kan agak gimana gitu. Tapi kalau saya contoh saya berlindung di balik Pak Jo. Saya ngomong seperti ini karena menurut Pak Jo ya, itu kan lebih lebih mungkin lebih didengar orang kan gitu, Pak. Mungkin kalau saya mungkin belum jadi apa-apa sekarang kan begitu. Jadi referensi itu tidak hanya sebagai pelengkap, tapi yang akan nanti membuat orang lain itu apa ya, mendengarkan tulisan kita lah bahasanya seperti itu. Begitu Bapak. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Nah, di sini Bapak dan Ibu, karena ini sudah masuk ke sesi keempat, saya akan tetap ingin menjaga api obor semangat kita kan gitu Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya menyarankan atau merekomendasikan kerangka paper ini? Karena saya akan menunjukkan bukti dari kerangka paper ini, Bapak Ibu semuanya, dari kerangka paper yang sederhana ini, menurut saya sederhana. Jadi kan kalau kerangka paper ini sudah jadi, ini kan kurang lebih mungkin hanya jadi 1 sampai 2 halaman mungkin ya paling banyak, 1 sampai 2 halaman. Itu yang menjadi modal kita akan menjadi paper yang tembus Scopus. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memperlihatkan bukti nyata betapa mudahnya menulis paper gitu nggih. Nah, saya akan membuka ini Scopusnya Pak Jo, begitu ini Scopus Pak Jo, dan saya akan ambil salah satu paper eksperimen beliau begitu ya. Salah satu paper eksperimen beliau di sini. Kalau kita kembali ke sesi pertama kemarin, hal pertama yang dilihat oleh orang, hal pertama yang dilihat oleh pembaca editor itu adalah judul kita. Kan begitu, judul paper kita. Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelumnya saya ingin cerita, di sini Pak Jo itu saat itu menjadi dosen di Universitas Tun Hussein of Malaysia, begitu, di Malaysia sana. Dan dia meminta mahasiswa-mahasiswa beliau itu untuk melakukan mini riset. Mini riset topiknya suka-suka mereka, metodenya suka-suka mereka, begitu. Jadi kebetulan Pak Jo itu menjadi dosen di teknologi pendidikan gitu. Kalau kita bicara masalah teknologi pendidikan kan banyak macam-macam gitu, macam-macam temanya kan gitu. Nah, di sini Pak Jo ini ada nama beliau dan ini adalah nama mahasiswa beliau yang ini. Wan Muhammad Hafiz bin Sulaiman. Mini risetnya adalah dia menggunakan metode yang paling simpel, video based learning. Metodenya hanya pakai video. Cara yang digunakan dalam risetnya hanya pakai video, kan begitu. Tema, topiknya mungkin terkait dengan olahraga, tapi dia ambil tema yang paling simple, ya kecil, tema kecil di topik olahraga, progressive muscle relaxation. Ya pijat lah gitu kira-kira ya. Jadi bagaimana orang mempelajari bagaimana cara pijat yang benar ya, progressive muscle relaxation kan begitu. Menggunakan video. Nah, di sini karena Pak Jo tahu riset ini sederhana. Riset ini mungkin bahkan tidak ada biaya gitu ya mungkin ya. Jadi yang dijual itu bukan metodenya, bukan videonya yang dijual. Metode video ini kan bukan sebuah hal yang baru. Sebelum ada internet sudah ada video. Tidak ada novelty sama sekali kan begitu. Topiknya adalah topik yang paling kecil di bidang olahraga. Gitu. Ini yang tidak Pak Jo jual, yang dijual adalah signifikansinya. Kecepatan pemahaman orang, kecepatan orang lain itu memahami sesuatu menggunakan video dan sebelum menggunakan video. Jadi mungkin kalau pakai video itu dia pahamnya 5 menit, kalau nggak pakai video 5 jam. Nah itu loh kira-kira.
Jadi contoh kita belajar di kelas itu sejam 2 jam tuh nggak paham-paham. Tapi kalau pakai video ada animasi gini-gini 5 menit paham. Ah, itu loh yang dijual. Kecepatan pemahaman orang. Understanding ya understanding, tapi quick. Nah, itu loh. Quickly understanding. Nah, itu. Jadi karena judul adalah hal pertama yang dilihat oleh orang lain, maka ini yang ditulis di depan. Signifikansinya, kontribusinya itu yang ditulis di awal. Quickly understanding. Bukan video based learning untuk meningkatkan. Ya Allah, itu video saja itu kan sebuah hal yang sangat umum. Bukan tidak ada novelty sama sekali. Jadi ini yang Ini dijual oleh Pak. boleh di-share nih, Mas, artikelnya nih, Oh, Mas. siapa? Nanti saya share, Pak. Boleh gitu. Nah, saya lanjutkan sedikit, nggih. Ini biar lebih semangat lagi. Judul. Dari judul sudah kelihatan ini riset yang sangat sederhana, nggih. Bahkan mungkin mini riset begitu. Nah, saya akan lebih membuktikan lagi di sini. Kenapa saya bilang mini riset? Karena dalam riset ini, kalau Bapak Ibu mungkin masih inferior kayak Mas, responden saya cuma 50, Mas, responden saya cuma 100, apakah layak di Scopus? Di sini Bapak Ibu semuanya. Untuk paper ini ataupun dalam paper ini begitu, dalam riset yang singkat sederhana ini respondennya hanya 6 orang Bapak dan Ibu semuanya. Itu loh. Respondennya cuma 6. Kalau PTK saja itu kan mungkin PTK berapa nggih? 30 sampai 40 nggih kalau PTK. Penelitian tindakan kelas, satu kelas ya mungkin 30 sampai 40 orang. Lah ini cuma 6 Bapak dan Ibu. Respondennya cuma 6. Nah, ini kuali pasti Mas tidak. Riset ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Sudah respondennya cuma 6, risetnya kuanti lagi. Ya Allah. Kadang kan kalau kita bicara metode kuanti itu kan harus ada batas minimum berapa jumlah responden. Lah ini cuma 6 loh. Ini cuma 6 Bapak dan Ibu semuanya. Gitu. Nah, mungkin pakai analisis yang paling rumit Mas, tidak. Saya buka papernya. Di sini paper beliau. Analisis yang digunakan dalam paper ini hanya membandingkan antara pre dan post, sebelum dan sesudah gitu. Ini adik saya yang umur 4 tahun yang mungkin bisa tahu ini. Kalau sebelum mandi dan sesudah mandi gimana rasanya? Ya tahu. Sebelum pakai video dan sesudah pakai video gimana bedanya? Itu pre dan post analisis paling sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu analisisnya sudah sangat tinggi, SPSS atau yang pakai apa itu mungkin yang pakai jadi akar-akar panjang itu, ini hanya pre dan post Bapak dan Ibu semuanya. Itu. Jadi bisa dibayangkan kurang sederhana apalagi gitu. Ini paper beliau dan di sini saya membuktikan. Tadi saya bilang paper itu sebenarnya hanya 1 sampai 2 halaman. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa lihat di sini, paper ini hanya berjumlah 5 halaman. Paper ini hanya jumlahnya 5 halaman. Kita hanya menulis 5 halaman di sini Bapak Ibu semuanya. 5 halaman paper. 5 halaman. Halaman pertama ini sudah diisi oleh judul, nama-nama penulis, afiliasi. Ini kan dari paper, semuanya abstrak, sudah 1 halaman sendiri berkurang. Dari 5 halaman kurang 1, jadi 4 halaman. Daftar pustaka. Daftar pustaka sudah 1,5 halaman sendiri, kan gitu. Ini halaman terakhir nih daftar pustaka semua ditambah setengahnya. Nah ini kan 1,5 sendiri. Jadi sudah berkurang 1,5 lagi, sisa 2,5 halaman. 2,5 halaman, tabelnya dibuat besar, 1,5 halaman sendiri. Berarti sisa 2 halaman saja. Nah 2 halaman itu isinya adalah ini. Velman, referensinya Velman ini, terus ada lagi si Liu, ada lagi mungkin si Farm Convert. Nah itu loh. Jadi papernya ya kurang lebih hanya 1 halaman sebenarnya. Tapi didukung oleh referensi-referensi terbaik. Itu. Sudah mulai panas Bapak Ibu. Apakah Itu mulai terbakar? Q berapa tuh, Mas?
Terima kasih Pak sudah bertanya. Kira-kira saya ingin menanyakan ke Bapak mungkin dengan topik yang sederhana ini, kira-kira Q berapa Pak? Menurut Bapak, judulnya seperti ini, risetnya seperti itu. Saya Kira-kira menurut Bapak Ibu Q Q2, berapa ini? Q2. Q2, oke, benar Pak. Jadi dengan riset sederhana itu dia bisa tembus di Q2 paper gitu. Ini sebenarnya kalau boleh jujur dulu papernya itu Q4 gitu. Dulu ya karena sadar diri ya Pak ya, karena sadar diri risetnya sederhana, jadi dia submit di Q4 dan diterima, publish begitu. Tapi semakin ya tahun per tahun gitu, dia naik jadi Q2. Jadi kalau Bapak Ibu masih berpikir dengan Q atau kuartil itu ya nanti itu dinamis kok, nanti kadang naik, kadang turun, kadang gitu. Tapi ini fungsi referensi. Pak Jo ingin tembus di kuartil yang tinggi kan begitu. Kita lihat referensi-referensinya. Nah, ini referensinya hanya 23 referensi. Kita lihat yang pertama, ini referensinya. Kita klik kanan, kita buka. Nah, ini kan referensinya, harus terindeks Scopus juga. Kita cek jurnalnya. Nah, Q1. Risetnya boleh sederhana. Risetnya mungkin tidak mengeluarkan biaya gitu. Tapi referensi-referensi yang digunakan adalah referensi-referensi terbaik dunia gitu. Nah, ini juga adalah referensinya, kita klik masuk Q1. Itu loh. Jadi referensi tidak hanya menjadi pelengkap, tapi yang akan membuat meningkatnya kualitas paper kita. Begitu Bapak dan Ibu semuanya. Jadi ya saya harap di sini jangan hanya sekarang memikirkan yang penting ada referensi, jangan. Ini menjadi hal penting sekarang Bapak dan Ibu. Kita ingin tembus Scopus Q1, ya referensinya minimal harus Q1 begitu. Itu Bapak dan Ibu semuanya. Mas Sudah mulai Novan, semangat mohon lagi. izin. Oke, gimana Pak? Mas Novan, nggih, Gimana Pak? terima kasih. Oke. Tadi disampaikan ada jam pasir tadi ya, kalau Oh, conclusion itu paling banyak dibahas. Tapi ketika saya melihat papernya Pak Ju, itu justru sedikit sekali conclusionnya. Kan ini ada yang apa? Yang kontradiktif. discussion Mungkin Bapak? bisa dijelaskan. Yang Ya, discussion yang Pak. iya. Yang discussion. Jadi yang paling banyak kalimatnya itu adalah discussion, Pak. Itu bukan Tapi di conclusion. sini yang paper Anatomy of Scientific paper yang di apa ini yang di share oleh Bapak itu conclusionnya malah lebih besar. Gimana itu Mas? Yang mana, Pak? Nomor 7, yang nomor 7 Yang ini field ya reading ya, Pak? sekarang ini. Yang field reading ya. Betul, yang Anatomy Oh, of iya, Pak. Scientific paper. Karena ini saya hanya memberikan 1 sampai 2 contoh saja, Pak, di sini, Pak. Ini hanya 2 contoh dan ini jangan lupa, Pak. Nanti satu kalimat ini kan akan kita tambahkan referensi, Pak. Referensi Q1, referensi Q1 kan begitu, Pak. Tapi kalau Maksud yang saya di bukan kesimpulan bukan kan tidak begitu. boleh ada sitasi, Pak. Kan begitu. Jadi ya ini kurang lebih hanya 150 sampai ini mungkin 200 kata saja sudah cukup, Pak. Gitu. Jadi yang discussion itu memang Berarti kalimatnya pokok kalimat kita sendiri dan nanti akan didukung oleh hmm, referensi-referensi yang sudah Bapak download kemarin. Kan begitu, Pak. baik, 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 baik. Iya, Pak. Nah, kan Ini karena gambarnya ini sebagai agak contoh saja tadi, Pak. Sebagai contoh, Pak. baik, baik, baik. Nggih, nggih. Oke. Tuh. Ngatur nuwun. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin tanyakan? Saya harap masih Ya, semangat, gitu. sorry, Oh, tanya sedikit. Ini gimana, Pak? tadi dibilang bahwa kalau eh, variabel yang dipakai sebaiknya jangan terlalu banyak. Ya, Nah, eh, s- sepemahaman saya sih biasa kan ada harus memenuhi yang namanya goodness of fitness ya. iya, benar sekali, Pak. Goodness of fitness itu biasanya sih eh, kurang lebih ada 7 variabel. Tapi saya mengacu ke disertasi ya. Iya. Tapi kalau Bapak kira-kira yang dimaksud dengan tidak terlalu banyak itu minimum berapa ya? Ada nggak ya, Pak Nova? Eh, iya, sebenarnya satu variabel itu bisa kita jadikan sebuah paper, Pak, kalau mau. Begitu. Tapi kalau memang menurut kita
variabel ini masih kurang bisa mendukung, masih kurang bisa menghasilkan sebuah temuan yang bagus, bisa kita kombinasikan dengan variabel yang lain begitu. Jadi contohnya kami kenapa bisa bilang seperti ini karena trainer kami di Rumah Scopus itu rekor sih, mungkin tesis beliau itu ada kurang lebih 7 sampai 8 variabel itu bisa jadi 8 paper kalau tidak salah, 8 atau 9 paper begitu Pak. Jadi masing-masing variabel itu dijadikan paper gitu. Karena saya hanya punya keyakinan satu riset kita, Bapak Ibu semuanya, riset yang sudah kita lakukan itu pasti tidak mungkin hanya jadi satu paper gitu. Nggak mungkin riset yang kita buat mungkin ratusan lembar itu kok hanya jadi satu paper, itu saya malah merasa pesimis gitu, malah nggak yakin. Harusnya itu risetnya laporannya saja ratusan lembar, berarti kan dia bisa menjadi banyak paper. Seharusnya seperti itu, Pak. Gitu. Jadi apalagi di tempat kami itu saya sangat menyarankan kalau bisa ya masing-masing variabel jadi satu paper kan gitu. Tapi kalau memang dirasa variabel satu ini masih kurang menjual dan memang dari jurnalnya minta untuk ditambahkan variabel lain sebagai penguat, silahkan gitu. Jadi tergantung kebutuhan dan kepentingan Bapak Ibu sendiri. Kalau saya memang karena belum ada kepentingan untuk mungkin guru besar ataupun jadi kenaikan pangkat, ya saya mungkin nulis paper ya seadanya saja. Satu variabel saya bahas, saya kulik, saya perdalam. Nah itu yang enak. Kan lebih enak kita nulis satu variabel tapi mendalam daripada kita menulis banyak variabel tapi malah hanya sebatas permukaannya saja. Kan begitu Bapak. Gitu kira-kira. Apakah terjawab Pak Herman? Ya sih, saya karena dari background finance ya kadang Iya. saya agak saya belum pengalaman untuk di Scopus, saya ngomong jujur aja. Iya. Tapi Nggak Pak, sama-sama belajar eh, Pak. eh, kalau misalkan nanti bisa satu variabel ya alhamdulillah ya. Maksudnya Iya Pak. saya juga pengennya begitu Pak. Iya. Tidak terlalu sulit. Itu mungkin pemikiran saya. Iya. Tapi saya kadang-kadang kok saya lihat di Sinta aja kadang-kadang eh, apa ya yang terindeks nasional itu pun kadang-kadang Kompleks gitu ya Pak. ya Kompleks. gitu. Saya juga jadi bingung mana yang kalau sampai Iya benar. Scopus begitu sederhana sih, ya harapan saya sih seperti Iya Pak, benar ya, sekali Pak. ya. Ya sebenarnya saya tidak menutup kemungkinan, ya banyak juga jurnal yang minta kompleksitas pun ada Bapak dan Ibu semuanya. Gitu. Tapi saya hanya ingin membuktikan di sini satu paper beliau. Ini kan topiknya sangat sederhana, gitu. Variabelnya cuma apa gini, variabelnya mungkin hanya terkait pemahaman orang gitu ya mungkin. Itu pun bisa tembus di Scopus Bapak dan Ibu semuanya. Itu saya hanya ingin mengajak Bapak dan Ibu di sini untuk lebih mungkin berpikir lebih sederhana, itu tidak perlu sampai terkomplek-komplek gitu, nggak usah. Temuannya mungkin dirasa sudah bagus ya, silahkan dikemas dengan cantik supaya orang lain nanti tertarik untuk membaca, mensitasi kan begitu Bapak dan Ibu. Jadi ya saya hanya punya keyakinan tadi riset kita mungkin habis jutaan Oh, atau mungkin ratusan juta gitu ya. oh, Begitu boleh apa? Pak? Gimana? Iya, Pak. Terima kasih. Boleh nanya Iya, lagi nggak ya Pak? Ya, boleh Pak. Gimana, Pak? jadi saya juga pengen tanya yang Bapak bilang kalau data itu bisa jadi beberapa paper ya. Iya, Terkait dengan ini, sampel yang saya pakai itu karena saya keuangan ya Pak. Biasanya saya kan ambil data kuantitatif Pak. iya, iya, N-nya kan saya kalau pakai minimal eh, eh, sampel perusahaannya 30 misalnya. iya. Apakah itu sudah cukup atau masih kurang Pak? Nah, saya terkadang ini agak agak gimana Pak? Saya belum tahu jawaban yang pasti karena terkadang berbagai bidang kan punya kebijakan dan standarnya masing-masing gitu ya Pak. Contoh simpel, mungkin kalau Pak Jo ini kan standarnya adalah mungkin yang umum atau mungkin ini kan olahraga, terkait dengan olahraga mungkin ya tidak ada standar umum begitu. Tapi kalau memang dari keuangan atau finance itu punya standar umum minimal, itu mungkin silahkan Bapak gunakan yang itu saja dari standar umum bidang Bapak sendiri begitu. Kalau menurut Bapak ini sudah cukup, pakai aja Pak gitu, tidak harus melihat orang, oh ya orang lain itu 100 ini 1000, jangan Pak, seadanya dulu Pak
Jadi kalau mungkin Bapak hanya 50, ya sudah jalan dulu 50 ini Pak. Gitu. Karena Oh, ya, karena juga saya tidak ingin memaksa Bapak Ibu untuk riset ulang itu aja. Jadi sangat sayang sekali Bapak Ibu sudah semangat nulis paper, tapi masih merasa inferior, masih merasa apakah riset ini layak. Nggak usah Bapak Ibu semuanya, langsung saja tulis papernya. Nanti perkara diterima tuh, nanti banyak jurnal di Scopus yang menunggu paper Bapak dan Ibu. Kalau ditolak di jurnal ini karena kurangnya data, pindah jurnal lain. Udah sesimpel itu Bapak. Gitu, nggak usah dipikir serius, nggak usah overthinking kalau mungkin bahasa kami gitu. Tulis saja Pak, tulis papernya, silahkan langsung disubmit gitu. Jadi saya di sini di Rumah Scopus juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk apa meruntuhkan internal blok itu loh. Saya juga di sini PR-nya adalah Bapak Ibu, saya yakin diajarkan untuk berpikir kompleks gitu ya. Tapi di sini saya mohon maaf kalau Bapak Ibu harus kami ajak berpikir lebih sederhana, lebih lebih ya, sederhana gitu ya, lebih simple gitu aja. Nggak usah dipikir pusing Bapak Ibu semua. Gitu Bapak. ya, terima kasih Pak Novan. Sama-sama Bapak. Ya, sudah jam 9 ternyata. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Apakah sudah semangat lagi? Atau perlu ada semangat lagi Bapak dan Ibu? Oh iya. Jadi ini saya mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin sesi malam hari ini kami beri apa ya, mungkin ya bahasanya PR gitu. Saya mungkin Bapak Ibu kalau bisa silahkan ditulis kerangka papernya. Nanti kalaupun masih kurang yakin, kurang merasa kurang pas gitu, bisa kirimkan ke kami gitu, ke WA group ataupun japri ke kami. Nanti bisa untuk sedikit kami bantu ya, mungkin mengoreksi dan beri masukan sedikit gitu Bapak dan Ibu. Kalau memang ingin ada, boleh silahkan Bapak Ibu kirimkan ke kami. Pak Novan, Begitu? sebenarnya saya ada, Nggih. apa saya boleh kirim nggak ya? Tapi Yang itu apa? karya. Kalau bentuknya draft paper, jangan Pak. Kalau draft paper itu jangan sampai kirimkan ke grup nih. Tapi Oh, kalau mungkin kerangka paper, ini kan kalau kerangka kan hanya sedikit ini oh, Pak, hanya poin-poin pentingnya itu nggak apa-apa, silahkan kirimkan ke grup. Tapi kalau draft paper, mohon maaf, bukannya saya tidak percaya dengan Bapak dan Ibu, takutnya nanti disalahgunakan saja. Gitu baik, Pak. Nggih. ya, baik. Terima kasih Pak Novan. Iya, sama-sama. Jadi itu Bapak Ibu, jadi kerangka paper ini ya memudahkan kami juga untuk mengoreksi tanpa harus ada citasi ataupun referensi dari paper Bapak dan Ibu. Begitu mungkin Bapak dan Ibu, apakah cukup? Kalau cukup bisa kita akhiri, kita cukupkan untuk malam hari ini. Bapak Ibu semuanya terima kasih atas kehadirannya. Mungkin menyempatkan waktu yang disibuk ini malam minggu Bapak Ibu bukannya jalan-jalan malah ikut ya Ya, webinar betul. kami, sangat sebuah kehormatan buat kami. Tapi untuk menutup webinar pada malam hari ini, saya mohon izin Bapak Ibu, sama seperti kemarin, kita foto-foto dulu. Kita foto bersama dulu, ya, kita foto bersama sebagai kenang-kenangan. Sebentar, saya siapkan ini. Oke, nah, apakah sudah? Silakan Bapak Ibu mungkin bisa open kamera sebentar. Oh, ternyata Mas Hafid ada. Mas Hafid, tadi ternyata masih ada. Oh, Selamat malam, saya Mas aja, Mas. Iqbal. Selamat malam, Bapak Oke, Ibu. saya saja, nggak apa. Oke, kalau begitu saya yang memimpin saja di sini. Oke, nah di sini, oke, saya sudah siapkan. Silahkan Bapak Ibu siapkan senyum terbaiknya, begitu. Sama kayak kemarin kita punya dua pose, ya. Punya dua pose. Pose pertama yang formal biasa dulu, senyum ke kamera. Nanti pose kedua adalah pose yang pakai cara ala Rumah Scopus. Tapi ini kebetulan ada 28 orang dan ada dua slide, nih. Jadi saya akan dua kali itu, nih, untuk sesi fotonya. Kita mulai sesi pertama dulu. Ada dua slide. Slide yang pertama saya screenshot. Kita mulai. Siapkan senyum terbaiknya, Bapak dan Ibu. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Oke, satu lagi. Siapkan senyum lagi. Satu lagi. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin satu lagi, ini sesi yang untuk ala Rumah Scopus. Sama seperti kemarin, kita pakai, nah, icon rumah seperti ini. Jangan di depan muka,
turun ke bawah. Nah, seperti ini nggih, kita mulai. Ada 2 slide nggih. Oke. Pak Abu sudah siap? Oke, siap Pak. Oke, kita mulai. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, satu lagi yang slide berikutnya. Oke, saya mulai hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas kehadirannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Malam. Nova. Terima kasih. Sama-sama Bapak dan Ibu. Sehat selalu. Sehat-sehat juga untuk Bapak dan Ibu. Yang berikutnya izin Ya, lab. ya silakan Ibu Pak. Oke, untuk rekaman insya Allah besok akan kami kirimkan nggih Bapak Ibu semuanya.